Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada wa man bihudahu muhtada, amma ba'd. Hayyakumullah wa hayyakunallah. Hayyakumullah ayyuhat tullab. Insyaallah. Kaifa halukum jami'an? Hayyakumullah ayyuhal tullab. Kaifa halukum jami'an? Nawaddu an takunu bi khair. Baik, pagi hari ini alhamdulillah kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jal untuk bisa melanjutkan pelajaran fikih kita. Kemudian kita salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka di jalan sunnah sampai dengan ihsan sampai hari akhir nanti. Semoga kita termasuk di antara mereka. Allahumma amin ya Rabb. Pertama, karena kan Ustaz minta maaf, minta izin karena ada beberapa hal. Jadi untuk pekan ini kita, atau untuk pertemuan ini, kita menggunakan rekaman saja. InsyaAllah gak ada bedanya antara Zoom dengan rekaman, khususnya bagi mereka yang benar-benar niat belajar. Semoga baik dengan Zoom ataupun dengan ini kita bisa sama-sama mengambil manfaatnya. Baik, kita kemarin membahas tentang pemilihan zaujah, memilih istri. Sekarang kita akan membahas tentang apa lagi? Kita cek dulu ya. Al-mas'alatus sadisah. Belum. Kita masuk ke al-mas'alatur rabi'ah min ahkamil khitbah wa adabiha. Kita sudah bahas sampai sampai nomor 2. Hukum-hukum melamar dan adab-adabnya. Yang pertama, tahrum, ini sudah kita bahas. Yang kedua, ini juga sudah kita bahas. Adapun yang ketiga, man istusyira fi khatibin aw makhtubah wajaba alaihi an yadhkur ma fihi ma min mahasin wa masawi wa la yakunu dhalika min al-ghibah bal min an-nasihatil muraghab fiha syar'an. Perhatikan hukum-hukum ketika seorang melamar atau adab-adabnya. Atau adab-adabnya. Barang siapa yang dimintai pendapat tentang orang yang melamar ataupun orang yang dilamar, dengarkan ini, karena kelak antum akan jadi salah satu jadi mak comblang atau gimana ceritanya, atau orang yang dimintai pendapat, nasihat. Barang siapa yang dimintai pendapat, dimintai saran, dimintai pengetahuannya tentang orang yang melamar ataupun orang yang dilamar, wajib alaihi, maka wajib baginya an yadhkura ma fihi ma min mahasin wa masawi. Wajib baginya untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan apa aja dan keburukan-keburukan apa saja. Positif negatifnya dia sebutkan di dalam diri seseorang, baik yang melamar ataupun yang dilamar. Misalnya dia tahu tentang orang yang melamar ini, dia ceritakan kepada pihak wanita yang sedang dilamar. Ini fulan seperti ini, khususnya ketika dia dimintai pendapat. Kalau tidak maka diam saja sudah. Ini fulan seperti ini, kebaikannya seperti ini. Namun fulan ada keburukannya juga seperti ini. Begitu pula ini terus khusus untuk para saudara atau yang berkaitan dengan yang melamar ataupun yang dilamar, kedua belah pihak.
wala yakunu dzalika minal ghibah, dan hal tersebut tidak termasuk dalam konteks ghibah, tidak termasuk. Ada orang takut menceritakan apa yang dia ketahui tentang orang yang wanita yang dilamar atau pria yang melamar. Takut dia ceritai karena apa? Nanti saya menggibah katanya. Ketahuilah dalam hal ini, dalam posisi ini bukan ghibah namanya. Begitu pula antum yang melamar ataupun wanita yang dilamar, hendaklah mencari tahu fulan yang melamar datang itu siapa orangnya. Bukan ini namanya, bukan mencari kesalahan-kesalahan seseorang, enggak. Bukan ghibah namanya, enggak. Begitu pula laki-laki juga ketika ingin menikahi seorang wanita ataupun orang tua yang hendak menikahkan anaknya dengan seorang wanita, hendaklah mencari tahu terlebih dahulu siapa wanita yang akan dijodohkan tersebut. Begitu pula pihak wanita, siapa lelaki yang akan menikahi anaknya nanti, hendaklah dia cari tahu dengan benar-benar, dengan teliti, karena ini bukan main-main. Adapun di zaman sekarang seakan-akan perkara ini main-main. Seakan-akan perkara ini bukan perkara yang serius. Makanya banyak terjadi perceraian setelah nikah karena kurangnya teliti mencari calon bagi anaknya ataupun jodoh bagi anaknya. Makanya bagi terkhusus untuk orang tua, ini sampaikan kepada orang-orang tua antum, khususnya antum yang punya kakak, jangan lama-lama memulai cari jodoh dari sekarang. Misalnya kakaknya sudah SMA atau sudah tamat SMA, dari ketika itu cari calon untuk anaknya tersebut, karena mencari itu tidak mudah, apalagi di akhir zaman ini. Khusus untuk antum juga yang belajar dengan ustadz ini, nasihat ustadz ketika hendak menikah, jangan karena hawa nafsu belaka. Kalau nafsu boleh, tapi usahakan sebelumnya harus berhati-hati terlebih dahulu. Cari tahu wanita yang akan dinikahi ini bagaimana akhlaknya, sifatnya, agamanya, dicari tahu. Bukan hanya modal cantik saja langsung dinikahi. Enggak, naudzubillah, antum akan bersamanya sampai akhir hayat kemungkinan. Antum akan membina rumah tangga dengannya. Jadi jangan nafsu terlebih dahulu baru nyesal kemudian. Waduh, kenapa nikah sama wanita ini? Naudzubillah. Berat. Jika sudah menikah maka berat. Permasalahannya bukan permasalahan sepele. Jadi berhati-hati. Kita harus cari tahu siapa calon kita ini, dari siapa-siapa saja. Jangan dari satu sumber saja. Kalau bisa dari banyak sumber. Ketika ditanya ternyata jawabannya sama semua, ini orang baik segala macam, nah maka baru kita percaya. Bal minan nasihatil muraghab fiha syar'an. Akan tetapi hal tersebut merupakan nasihat yang dianjurkan oleh syariat. Ya, ini merupakan nasihat yang dianjurkan oleh syariat. Jika ada kita diminta pendapat tentang seseorang yang melamar atau seseorang yang akan dilamar, maka kita sebutkan ini fulana masya Allah, ini fulan masya Allah, dia dari lulusan ulun nuha, kemudian ketika belajar tidak ada gaibnya, kemudian ketika belajar adabnya dengan guru diperhatikan, misalnya seperti itu. Ketika dia tanya sama ustadz seseorang, alhamdulillah, kemudian dia tanya dengan yang lain, tempat kerjanya misalnya atau segala macam, bagaimana sih fulan? Oh fulan masya Allah, amanah, baik orangnya, ramah dan lain-lain. Ataupun fulana, masya Allah, fulana talibah min ma'at ulun nuha, min madrasah ulun nuha, dahulunya belajar di sekolah ulun nuha. Ketika belajar ditanya para ustadz-ustadznya, asatidahnya, ustazah-ustazahnya, ternyata fulana masya Allah, kelakuannya baik, kemudian nilainya masya Allah juga. Ketika belajar tidak ada gaib, ketika zoom juga tidak ada gaib, orangnya amanah dan lain-lainnya. Begitu seterusnya. Yang keempat, al-khidbah mujarrad wa'dun bizzawaj wa ibda'ur raghbati fihi wa laysat zawajan, lidha yabqa kullun minal khatibi wal makhdubati ajnabiyan 'anil akhar. Ini teruntuk bagi kita di zaman sekarang, khususnya orang-orang yang belum menikah, antum-antum yang sudah kelas 12 ini, dan yang punya teman-teman, perhatikan nomor 4 ini, perhatikan baik-baik. Khitbah, melamar itu hanya sekedar janji untuk menikah dan mulai condong untuk menikah.
Perhatikan, mulai condong untuk menikah. Ada ketertarikan untuk menikah. Walaysat zawajan, dan bukan nikah. Melamar bukan menikah. Melamar itu bukan pernikahan. Lidha, untuk itu maka setiap dari yang melamar dan yang dilamar masih statusnya asing. Tidak ada kaitan satu sama lain. Kalau tidak ada kaitan satu sama lain, maka jangan berzinah, naudzubillah. Jangan melanggar syariat Allah. Karena masing-masing masih tidak ada kaitan. Hanya sekedar dilamar dan melamar. Ini zaman sekarang enggak. Kalau sudah melamar udah halal segalanya. Naudzubillah. Haram. Jika lahir anak dari hal itu, maka anaknya anak zina. Perhatikan ini baik-baik. Melamar itu hanya sekedar janji untuk menikah atau mulai condong untuk menikahi seseorang, bukan pernikahan. Maka berhati-hati bagi mereka yang melamar. Ya, khusus di zaman sekarang anak-anak muda kalau udah melamar seperti yang kita katakan, maka dia akan sudah halal antara satu dengan yang lainnya. Boleh tidur bareng, boleh jalan bareng, boleh makan bareng. Na'udzubillah. Nanti ternyata ketika nggak jadi nikah barulah nyesal sana sini. Maka anti yang wanita berhati-hati dengan laki-laki yang hanya sekedar melamar saja. Yang ikhwan juga jangan permainkan agama ini. Hidup bukan hanya sekedar hawa nafsu belaka. Berhati-hati. Kalau sudah melamar, kalau memang masih melamar, maka tetap anggap bahwa antara antum dengan calon itu masih tidak ada kaitan. Belum ada yang halal sedikit pun dari wanita tersebut. Kecuali kalau sudah akad, sudah antum sahkan, barulah boleh antum untuk melakukan apa-apa yang dahulunya dilarang dengan akhwat tersebut. Naam. Semoga jelas. Baru masuk kita ke al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima. Hukmun nadhari ilal makhtubah. Hukum nazar ke wanita yang akan dilamar. Wanita yang dilamar. Wanita yang dilamar. Apa hukum nazar wanita tersebut? Ini yang akan kita bahas. Baik. Kita baca. Man arada an yakhtuba imra'atan yushra'u wa yusannu lahu an-nazar ila ma yadhhar minha 'adatan. Ini yang pertama. Barang siapa yang hendak melamar seorang wanita, disyariatkan dan disunnahkan baginya untuk melihat terlebih dahulu kepada apa yang biasanya terlihat dari seorang wanita ketika dia di rumah. Ketika dia di rumah, maksudnya ketika dia berpakaian rumah, itu yang biasa. Kawajihiha, seperti wajahnya, wa kafaiha, kedua telapak tangannya, wa qadamaiha, kedua kakinya. Yushra', disyariatkan dan disunnahkan untuk nazar terhadap apa yang boleh dilihat. Boleh dilihat di hari-hari biasa seorang wanita di rumahnya. Seperti wajah, kedua telapak tangan dan kedua kaki. Bukan seluruh anggota tubuh. Bukan seluruh, maksudnya tanpa selai benang pun. Na'udzubillah. Ini bukan nazar namanya. Meskipun ada pendapat yang syadz yang mengatakan demikian. Li hadits Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna imra'atan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya
ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian wanita tersebut berkata, "Ya Rasulullah, ji'tu li ahaba laka nafsi." Wahai Rasulullah, aku datang memberikan jiwaku, memberikan diriku untukmu. Maksudnya apa? Untuk dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nawarkan dirinya untuk Rasulullah, menjadi istri Rasulullah. Fasa'ada an-nazar ilaiha wa sawwabahu thumma taqta'a ra'sahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pada seorang wanita tersebut, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam taqta'a ra'sahu, mengangkat dan menurunkan pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada wanita tersebut. Ini salah satu landasan hadisnya dari hukum nazar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada wanita tersebut. Wa haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, demikian pula hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qal, ia berkata, kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa atahu rajulun, lalu datang seorang laki-laki, fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan minal ansar. Kemudian laki-laki tersebut mengabarkan kepada Rasulullah bahwasanya dia telah menikahi seorang wanita dari kaum Ansar. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dirinya, anadharta ilaiha, apakah engkau sudah melihat ke dirinya? Apakah engkau sudah nazar kepada wanita tersebut? Qala la, laki-laki tersebut berkata tidak. Qal, Nabi berkata, fadhhab fanzur ilaiha fa inna fi a'yunil ansari syai'an. Perhatikan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada laki-laki tersebut ketika ditanya apakah dia sudah melihat wanita tersebut, dia berkata tidak. Maka Nabi mengarahkannya, maka pergilah dan lihatlah kepada wanita tersebut, fa inna fi a'yunil ansari syai'an, karena sesungguhnya di mata wanita Ansar ada sesuatu. Di bola mata wanita Ansar ada sesuatu. Perhatikan. Ini salah satu pujian untuk wanita Ansar. Wanita mereka ada sesuatu. Nah, seperti itu. Sesuatu maksudnya bukan ada penyakit atau apa, tidak. Ini maksudnya pujian, ada sesuatu yang dapat memikat hati seseorang. Wa haditsu Jabir radhiyallahu anhu, demikian pula hadits Jabir radhiyallahu anhu qal, ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza khataba ahadukumul mar'ata, apabila salah seorang kalian melamar seorang wanita, fa in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al, apabila ia sanggup untuk melihat kepada perkara yang dapat mendorongnya untuk menikahi wanita tersebut, maka hendaklah dia lakukan. Apabila dia mampu untuk melihat kepada apa yang dapat mendorongnya untuk menikahi wanita tersebut, falyaf'al. Misalnya wanita seorang pasti biasanya melihat wajah, maka dia minta untuk dibukakan cadarnya agar dia lihat, sehingga ketika dia lihat dia fix terdorong untuk menikahi wanita tersebut karena misalnya cantik atau paslah dengan standarnya, dengan standarisasi seseorang tersebut, bentuk yang ingin dia nikahi seperti apa, seperti itu. Qal fa khatabtu imra'atan fa kuntu atakhabba laha hatta ra'aitu minha ma da'ani ila nikahiha fatazawwajtuha. Ini Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Lalu ketika aku melamar seorang wanita, fakuntu atakhabba, maka aku bersembunyi-sembunyi untuk melihat kepada wanita tersebut, hatta ra'aitu minha ma da'ani ila nikahiha, sehingga aku dapat melihat apa yang dapat mendorongku untuk menikahi wanita tersebut, fatazawwajtuha, lalu aku menikahinya. Perhatikan, ini tentu setelah ditanya tentang wanita tersebut bagaimana sikap dan akhlaknya, agamanya bagaimana. Setelah hal tersebut tentunya baru kita nazar wanita. Jangan nazar terlebih dahulu baru cari-cari sifat dan akhlaknya. Jangan seperti itu, salah, itu terbalik. Ujung-ujungnya nanti abu nazar antum, nazar sana nazar sini aja. Karena apa? Nazar dulu baru dicari akhlaknya, sikapnya, agamanya bagaimana. Tapi
tanya dulu, cari tahu dulu bagaimana agama wanita tersebut, bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya. Setelah fix dengan adab-adab, dengan kesimpulan pandangan-pandangan orang yang antum dapatkan, barulah antum berusaha untuk melamar dan menazar wanita tersebut. Kalau cocok, terdorong untuk menikahinya, silakan untuk menikah. Ya, seperti itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat nazar, ternyata sesuai dengan kriterianya, maka dia nikahi sesuai dengan keinginannya, maka dia nikahi. Tapi Ustaz ingatkan lagi catatannya, setelah apa? Setelah ditanya tentang agama dan akhlaknya. Jangan nazar terlebih dahulu. Baik, wal hikmah min dzalika, hikmahnya dari hal tersebut adalah anna an-nazar ad'a li khutwatiha fi nafsihi wa min thamma ad'a lil ulfati wal mahabbati wa dawamil mahabbati bainahuma. Hikmahnya apa? Nazar ini apa hikmahnya? Bahwasanya nazar itu dapat mendorong seseorang untuk lihadwatiha fi nafsihi, untuk apa namanya, menentramkan, apa namanya, lihadwah, bahasa Indonesianya apa? Hadwah bahasa Indonesianya yang cocok apa? Tunggu ya. Jadi untuk kebaikan diri seseorang, nazar itu salah satu hikmahnya untuk kebaikan diri, untuk kebaikan diri seseorang. Wa min thamma ada alil ulfah, dan demikian juga dapat mendorong seseorang, memotivasi seseorang lil ulfati wal mahabbah wa dawamil mahabbah bainahuma, agak memotivasi seseorang untuk senantiasa berkasih sayang, bersatu di antara keduanya. Setelah dia melihat, oh ternyata sesuai dengan kriterianya, sesuai dengan ekspektasinya, sesuai dengan keinginannya, akhirnya ketika dia menikah bisa menyatu, bisa saling berkasih sayang, mencintai dan lain-lainnya. Itu salah satu hikmahnya. Kama fi qauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana terdapat pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil mughirati wa qad khataba imra'atan, untuk Mughirah yang telah melamar seorang wanita, unzur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma, lihatlah kepada wanita tersebut karena sesungguhnya itu dapat ahra an yu'dama bainakuma an takuna bainakuma al mahabbata wal ittifaq, karena perkara tersebut dapat mendorong seseorang untuk selalu saling mencintai, saling menyatu, dan saling tetap terjaga di antara kecintaan di antara mereka berdua. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini, semoga bisa difahami. Kemudian apalagi peringatan-peringatan yang sudah Ustaz jelaskan. Jadi kita sudah membahas tentang adab-adab melamar dan hukum-hukum melamar dan adab-adabnya, khusus apalagi nomor 4, nomor 3 dan 4 itu sangat penting ya. Kemudian kita sudah membahas hukum nazar kepada wanita yang akan dilamar. Hukum nazarnya apa? Ini sudah kita bahas, yaitu disyariatkan dan disunnahkan bagi seorang. Bukan karena dia bernafsu, tidak, tapi karena untuk apa namanya, kesinambungan pernikahannya, agar senantiasa pernikahannya terjaga, saling mencintai satu sama lain, saling berkasih sayang dan lain-lainnya. Itulah guna nazar. Jadi nazar bukan perkara-perkara yang tidak disyariatkan. Nazar itu perlu,
Sebagaimana tadi hadis-hadis yang sudah kita sebutkan. Nabi saja melihat kepada seorang wanita, nazar maksudnya. Kemudian apa? Nabi SAW perintahkan seorang untuk nazar ke wanita Ansar yang akan dilamar tersebut. Kemudian Nabi SAW juga merintahkan seorang untuk nazar, dan begitu pula untuk umat-umat setelahnya. Semoga dapat dipahami. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.